Dad, Dad, is that you? I don't know what happened. I don't know why. Wendy, why did they do that? Leave her to rest for the moment. I have to check her dress. Satu hari di ruangan seorang dokter spesialis kejiwaan, terlihat seorang pasien pria bernama John Bradley, yaitu seorang mantan militer pasukan khusus Amerika. Saat ini tepat sudah 6 bulan John meninggalkan militer, dan semenjak menjalani masa pensiunnya, ia didiagnos mengidap gangguan emosi yang tidak stabil akibat mengalami trauma buruk selama bertugas di medan perang. Hal itulah alasan sang dokter memanggilnya untuk memberikan beberapa pertanyaan, karena sang dokter khawatir John akan mengalami masalah dengan lingkungannya sebagai masyarakat sipil. Setelah wawancara selesai, sang dokter pun yang merasa kalau kondisi mental John terlihat sudah mulai membaik. Ia pun menyarankan agar John sebaiknya berkumpul dan kembali ke keluarganya. Walaupun sebenarnya istrinya sudah lama meninggal, namun John masih memiliki seorang anak perempuan. Di malam harinya John memandangi selembar foto yang sudah usang, di mana foto tersebut adalah foto kenangannya bersama almarhumah istrinya dan juga putri sematawayang mereka. Sudah belasan tahun sejak istrinya meninggal, John tidak pernah bertemu dan mengunjungi putrinya itu. Bahkan saking lamanya tidak bertemu, ia pun melewatkan kelahiran cucunya yang kini sudah beranjak dewasa. Kerinduan pada putri dan cucunya memaksakan John mencoba menghubungi rumah kediaman putrinya tersebut yang kini tinggal di kota London. Berulang-ulang kali ia mencoba menelpon, namun sayangnya tetap saja tak ada jawaban. Sampai akhirnya John pun memutuskan bersiap-siap dan berencana mengunjungi putrinya itu. Sementara itu di kota London, putrinya John yang ternyata bernama Jane terlihat buru-buru memasuki sebuah ruangan kantor. Di sana ia bukanlah seorang pekerja kantoran, namun Jane hanyalah seorang cleaning service yang diupah harian. Hari itu Jane lagi-lagi datang terlambat masuk kerja, membuat Jane mendapatkan teguran keras dari bosnya, di mana ia diperingatkan kalau ia masih saja datang terlambat, maka Jane akan terancam dipecat. Before you go, that's the 3rd time this month. Sorry, I have to give you an official warning. I've got Wendy to drop off first and then 2 buses to get out here. One more time and we'll have to say goodbye. Setelah mencoba menjelaskan namun tetap tak dipedulikan, saat itu juga ia segera meninggalkan kantor, lalu menyempatkan diri menjemput putrinya bernama Wendy di sekolah. Perhatiannya dalam mengurus Wendy adalah salah satu alasan Jane sering datang terlambat bekerja. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang bos mafia bernama Riser. Ia dikenal sebagai salah satu mafia kejam yang tidak segan-segan menghabisi siapapun yang mencurangi dan merugikan bisnisnya. Saat itu Riser mendatangi sebuah kontrakan dikawal oleh beberapa orang anak buahnya. Ia pun masuk ke dalam setelah berhasil mendobrak paksa pintu, hingga terlihatlah seorang pria dan seorang wanita yang sedang asik memakai narkoboy di dalam sana. Dengan gemetaran dan ketakutan, pria bernama Gary saat itu juga dihujani pertanyaan oleh sang mafia. Riser begitu marah setelah mengetahui kalau Gary selama ini telah berkhianat karena membeli barang dari orang lain. Where did you get this stuff from, Gary? And don't fuck me about! Where did you get it from? Dalam keadaan terancam, membuat Gary akhirnya dengan terpaksa mengatakan kalau dia mengambil barang tersebut dari seorang pria penadah bernama Kearney. Namun sial buat Gary, sekalipun ia telah berusaha mengatakan yang sejujurnya, tetap saja Riser tanpa ampun menghabisi mereka berdua. Tell me, it's all right. I'll shoot you. Cody! Got it for the Cody! I'll kill you! That's your... Do you know what they call me, Gary? Di waktu yang bersamaan di lokasi bandara, John yang saat itu baru saja tiba di bandara London memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah penginapan. Di dalam kamar ia menghubungi rekannya bernama Kolonel Neil yang merupakan rekannya semasa dulu bertugas di militer. By the way, what about that drink you owe me? I'll see you then. Bye for now. Setelah menelpon sahabat lamanya tersebut, John kemudian mengunjungi pemakaman istrinya untuk mengenang hari jadi pernikahan mereka. Saat itu John berjanji pada almarhumah untuk menjaga Jane dan juga cucu mereka Wendy. But I promise to be better with Jane and Wendy. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di dalam sebuah mobil camper van, terlihat Kearney, yaitu si penadah, tengah berpesta narkoba bersama teman-teman wanitanya.
Di tengah pesta, tanpa ia sadari Riser datang bersama anak buahnya, hingga... Come on, Connie, give it to me. Connie, you new shit. Come here, I want to... You know, work you on. As you paused there, Carney. And all because you didn't... Kearney terlihat begitu sangat ketakutan. Ia mencoba meyakinkan Riser kalau dia tidak tahu siapa nama bos mafia yang telah mempekerjakannya untuk menjual narkoba itu. Honest Riser. Met the guy. He give me no names. Tak mendapatkan jawaban, Riser pun yang menganggap kalau Kearney telah lancang berbisnis di dalam wilayah kekuasaannya. Saat itu juga Riser pun menembak Kearney hingga tewas saat itu juga. No, Riser. Tak jauh dari lokasi kejadian, John yang baru saja mengunjungi makam istrinya secara kebetulan melintas lokasi kejadian hingga mendengar suara tembakan dari arah bangunan terbengkalai. Penasaran dengan apa yang terjadi, saat itu juga ia pun langsung berjalan mengendap-endap mendekati gedung tersebut, namun kedatangannya kepergok oleh Riser. Come on! Here we go! Setelah berhasil kabur, dengan tergesa-gesa John pun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan melanjutkan perjalanannya mencari alamat apartemen Jane. Jane, it's me, your dad. I'm here. Singkat cerita, bertemulah John dengan sang putri. Tak ada yang dapat digambarkan saat itu selain kebahagiaan dan kerinduan ketika mengetahui sang anak yang telah dewasa kini telah berada tepat di depannya. Begitu pula dengan Jane, kehilangan sosok seorang ayah di masa kecil tak menyurutkan kebahagiaannya melihat sang ayah yang datang mengunjunginya. Malam harinya, Riser pergi ke sebuah klub malam dan bertemu dengan rekan bisnisnya bernama Calder, di mana Riser memberitahukan pada Calder bahwa ada geng dari mafia lain yang melakukan bisnis di wilayah kekuasaan mereka. Mendengar info tersebut dari Riser, Calder pun berjanji untuk ikut membantu menghentikan aktivitas oknum-oknum merugikan tersebut. Di keesokan harinya, John ikut mengantarkan cucunya Wendy ke sekolah dan juga putrinya Jane ke tempat kerjanya, di mana kejadian di lokasi gedung terbengkalai kemarin siang membuat John merasa khawatir karena ia tahu secara tidak langsung ia telah membuat masalah serius dengan salah seorang mafia di kota itu. Sampai akhirnya kekhawatiran John pun terjadi, di mana saat John kembali ke apartemen, dua orang pemuda yang terlihat mencurigakan mengikutinya hingga sampai ke depan kamar. Setelah mereka mengetahui nomor kamar tempat John tinggal, dua pemuda tersebut lalu segera pergi dan menemui Riser yang sedari tadi menunggu di dalam mobil tepat di depan apartemen. Ternyata para pemuda itu adalah orang suruhan Riser, dibayar dengan imbalan beberapa bungkusan kecil paket narkoba. Malam harinya, saat John makan malam bersama anak dan juga cucunya, ia memberitahukan kalau besok dia akan pergi mengunjungi sahabat lamanya. Mendengar hal itu, John sempat melarang sang ayah untuk pergi, seolah-olah ia memiliki firasat kalau sesuatu yang buruk bakalan terjadi. Namun John mengatakan kalau dia hanya pergi dalam waktu 1-2 hari saja dan kemudian berjanji akan segera pulang secepatnya. Di keesokan harinya, tak lama setelah John pergi, Riser dan anak buahnya pun datang ke apartemen dengan menyamar sebagai oknum kepolisian. Hello, Miss Hayes. Yeah, come on up. Namun sialnya Jane percaya hingga berhasil terpancing umpannya Riser. Tanpa izin dari si pemilik rumah, anak buah Riser dengan cepat mendekap mulut Jane hingga mereka nyosor masuk ke dalam apartemen. Hello, Jane. You're not the police. Where is he? Who? Your father. He said he called, but he wouldn't tell me where he is. What are you going to do with her? Tak mendapatkan jawaban, Riser pun mendapatkan sebuah rencana untuk memancing kedatangan John, di mana ia menyuruh anak buahnya untuk melakukan hal yang tidak senonoh pada Jane. You two, keep her entertained, yeah? I've got to make a call.
Sementara itu Riser berjalan perlahan menuju ke kamar Wendy. Terlihatlah Wendy hanya bisa duduk sambil menangis ketakutan di atas tempat tidurnya ketika melihat seorang pria tak dikenal masuk ke dalam kamarnya. Saat itu juga Riser yang terlihat tak memiliki rasa empati. Dengan gerakan cepat, ia mendekap wajah Wendy dengan bantal hingga Wendy pun meningsoi. Setelah Wendy tewas dengan ekspresi dingin menyiratkan kebengisan, Riser pun segera keluar dan menemui dua orang anak buahnya yang sedang memperkaso Jane. Ia tertawa-tawa menikmati adegan demi adegan sembari merekam momen tersebut dengan ponselnya. Dan saat itulah penderitaan Jane segera dimulai, di mana ia diseret oleh Riser, dibenturkan ke dinding hingga beberapa jam kemudian setelah kejadian yang memilukan itu terjadi, John yang sedang berada di hotel didatangi oleh Kolonel Neil yang membawa kabar duka tentang kejadian sadis yang telah menimpa anak dan cucunya. You better come with me, John. Berangkatlah mereka ke rumah sakit. Di sana, John menyaksikan putrinya Jane sedang duduk di ranjang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jane, Dad, is that you? it's okay, baby. I'm here. What have we done? Nothing. You enjoy your day. Wendy! Belum usai menatap kepedihan atas apa yang dialami oleh putrinya, ia kembali harus menyaksikan cucunya Wendy yang kini sudah terbujur kaku tak bernyawa. My granddaughter. My daughter. Saat itu tak ada yang bisa digambarkan oleh John selain kepahitan dan amarah yang kini telah berkecamuk dalam hati dan pikirannya. Kepedihan yang ia rasakan saat ini ternyata lebih parah dari apa yang ia bayangkan. Hal itu lebih mengerikan dari suasana medan perang yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia terhenyak, berusaha memahami pemandangan yang sebenarnya sangat sulit untuk dipercaya. Kondisi gangguan emosi yang tidak stabil yang John alami sebelumnya pada akhirnya kembali kambuh. Saat itu juga ia segera pergi dari rumah sakit setelah berhasil membawa sebuah mobil secara diam-diam milik kepolisian. Di rumah sakit, pihak kepolisian datang menemui Kolonel Neil. Seorang inspektur bernama Fisher menanyakan tentang identitas John sebenarnya. Namun Neil yang tahu kalau saat ini John sedang merencanakan balas dendam, Neil pun mencoba untuk bungkam dan tidak memberitahukan identitas John pada sang inspektur. Nampaknya Neil mencoba melindungi John. Bahkan ia mengatakan pada Fisher, jika anak buah Fisher menyakitinya, maka John juga tak akan segan-segan menghabisi mereka semua. Sore harinya John kembali mendatangi apartemen Jane. Di sana ia dihadang oleh seorang polisi yang sedang bertugas mengamankan lokasi kejadian. Tanpa mundur selangkah pun, ia mengancam polisi tersebut untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di wilayah ini. John penasaran karena tindakan pembunuhan yang sering terjadi selalu lolos dari incaran hukum. Dengan ketakutan, polisi itu dengan terpaksa mengatakan kalau semua itu didalangi oleh pertikaian antara geng memperebutkan kekuasaan untuk bisnis utama mereka, yaitu narkoba. Polisi itu lalu menambahkan salah satu oknum yang sampai saat ini menjadi incaran polisi, yaitu seorang pria gondrong bernama Calder. Main control is a guy called Joe Calder. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi, John kemudian menemukan cara untuk bisa menemukan keberadaan Calder dengan kembali menyeret paksa dan mengancam seorang preman jalanan untuk mencari tahu keberadaan Calder. Let's get some privacy. You touched me, I don't want to call it. That's what I want to touch you like. This Calder. It's a strip club, woman. But I decided to. Setelah mendapatkan kembali informasi, berangkatlah John memasuki sebuah klub, yaitu klub milik Calder. Di meja bar ia mengamati satu persatu para pengunjung. Sesaat kemudian John kembali ke mobil, mengambil pistolnya dan kembali masuk ke dalam bar. Di depan pintu langkahnya dihentikan oleh penjaga yang curiga dengan gerak-geriknya. Saat itu juga baku hantam pun tak terelakkan.
Setelah berhasil melumpuhkan semua anak buah Calder, John lalu masuk ke ruangan Calder dan dengan lantang ia mengatakan kalau dia adalah kakek dari cucu yang telah ia bunuh dan juga ayah dari wanita yang telah ia kirim ke rumah sakit. We need to talk. The granddad of the little girl of the woman you put in the hospital. Sembari memohon ampun, Calder mencoba mengatakan kalau dia bukanlah orang yang John cari. Namun pelakunya tersebut adalah seorang mafia bernama Reiser. John yang kini mengalami gangguan emosi yang sulit ia kendalikan. Tanpa peduli lagi siapa pelakunya, ia pun dengan membabi buta menghabisi Calder saat itu juga. So bad. Yes, you did. John lalu menghubungi Reiser dengan menggunakan ponsel milik Calder. Namun bukannya takut, Reiser justru menantang John dengan mengatakan kalau dia bakal menunggu kedatangan John sekarang ataupun nanti. John kemudian menghubungi Neil, meminta bantuannya untuk melacak posisi Reiser dengan menggunakan nomor teleponnya. Di waktu yang bersamaan, Reiser sendiri terlihat sedang memasuki sebuah markas untuk menemui seorang pria bernama Cooper. Cooper adalah salah satu bos mafia terbesar dan disegani di kota London. Di kesempatan itu Reiser menceritakan pada Cooper tentang tewasnya Calder, di mana dia berharap Cooper mau menyerahkan bisnis yang dijalankan Calder padanya. Namun bukannya setuju dengan usul Reiser. Cooper justru kesal hingga mengusir Reiser dengan sangat kasar. We understand each other? 100%. Then piss off then. Sepertinya Reiser telah mengetahui kalau John sedang melacak nomor ponselnya, lalu berhasil mengelabui anak buah Cooper dengan memasuki sebuah toilet dan meninggalkan ponselnya di atas kloset dengan menutupnya dengan beberapa lembar tisu. Sementara itu John mendapatkan pesan dari Kolonel Neil. Pesan tersebut adalah titik lokasi ponsel Reiser yang kini berada tepat di toilet markas Cooper. John pun yang mengira kalau Cooper lah pelakunya. Saat itu juga John mendatangi markas Cooper, lalu berhasil meratakan salah seorang pria yang berjaga di depan pintu. Setelah berhasil menerobos pintu depan, John pun kini dengan bebas masuk ke dalam dan kembali membantai satu persatu penjaga sebelum mereka siap akan kedatangan John. Beberapa saat kemudian, setelah semua anak buah Cooper terkapar, terlihatlah Cooper keluar dari sebuah ruangan, mencoba bernegosiasi dengan memberitahukan keberadaan Reiser yang saat ini sedang berada di sebuah dermaga. Cooper sepertinya berusaha merayu John untuk bekerja sama, namun tidak demikian buat John. Dalam kondisi emosi yang benar-benar tidak stabil, ia mengatakan pada Cooper kalau dia hanya ingin Instant death. Di sisi lain, Reiser yang saat itu sedang berada di dermaga dikawal ketat oleh anak buahnya untuk melakukan transaksi dengan geng mafia lain, di mana ia berhasil mengambil alih bisnis Cooper tanpa dicurigai sedikit pun oleh beberapa orang pria yang disuruh menanyakan tentang dirinya. Dipersilahkanlah ia masuk ke dalam kapal, hingga dituntun menemui pimpinan mereka yang berada di ruang palka, dan saat itu juga dua geng mafia tersebut melakukan negosiasi jual beli. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba Son of a bitch and tenant! You might get out of here, John! beberapa saat kemudian, setelah John berhasil meratakan anak buah Reiser dengan penuh dendam yang sedang menguasai pikirannya, ia pun berteriak menyuruh Reiser untuk segera keluar dari persembunyiannya. Why did you kill her mother? Lagi dan lagi sebuah dorongan hasrat tak terkendali menuntun tangan kekarnya mengambil sebuah pisau yang ternyata dulu digunakan oleh Reiser ketika mencongkel mata Jane. Do this.
Tak berapa lama kemudian setelah John berhasil menghabisi para mafia yang ia anggap pantas untuk mati, John tanpa perlawanan menyerahkan dirinya diborgol oleh polisi hingga dibawa masuk ke dalam mobil tahanan. Di dalam mobil, ia didatangi oleh Kolonel Neil. Neil memberitahu John kalau keadaan Jen saat ini sudah mulai membaik. Lalu ia mengucapkan salam perpisahan pada John dan turut merasa senang karena setidaknya sudah dapat menolong salah seorang rekannya yang dulu pernah sama-sama bertugas di militer. Sebelum berpisah, diam-diam Neil memberikan bantuan terakhirnya, yaitu sebuah alat untuk membuka borgol. Dan film pun berakhir, teman-teman.